Kita ke Fedriska dulu di KPK. Rizka, selamat pagi. Bagaimana saat ini tanggapan dari Dewas KPK terkait dengan penetapan Firly sebagai tersangka? Ya, selamat pagi Ian dan juga saudara. Kalau untuk tanggapan terbaru dari Dewas KPK ini belum ada. Namun kalau misalkan kita mengikuti pada Senin lalu di mana Firly Bahuri ini diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan dugaan pemerasan yang ia lakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana ini anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan bahwa apabila Firly memang ditetapkan sebagai tersangka, ini kasusnya akan tetap berjalan secara paralel di Polda dan juga namun untuk pemeriksaan etiknya ini juga akan tetap berjalan di KPK. Di mana kalau misalkan disampaikan oleh Albertina Ho untuk persoalan ataupun permasalahan perkara yang ia hadapi di Polda ataupun dengan pengawasan etik yang ia juga sedang tengah jalani di KPK, ini merupakan dua hal yang berbeda. Jadi meskipun Firly ditetapkan sebagai tersangka, namun proses soal pelanggaran etiknya ini Firly akan tetap menjalani karena ini memang bukan hal yang berkesinambungan. Inilah yang kemarin disampaikan oleh Albertina Ho. Karena memang tidak hanya tengah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya, namun Firly Bahuri ini juga beberapa kali telah dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK, di mana kalau misalnya kita ketahui sudah 2 kali Firly dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Namun akhirnya pada kali ketiga Firly kemudian memenuhi panggilan Dewas KPK. Kalau misalkan kita mengikuti kemarin pada hari Senin, setidaknya selama 3 jam Firly Bahuri menjalani pemeriksaan di Dewas KPK dan kemudian hasilnya adalah terbuka opsi untuk Syahrul Yassin Limpo juga dimintai klarifikasi karena memang dari Dewas KPK ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan Firly Bahuri dan juga keterangan Syahrul Yassin Limpo. Jadi memang opsi untuk menghadirkan Syahrul Yassin Limpo ini kemudian muncul untuk dikonfrontasi dengan Firly Bahuri. Yan. Ya, kemudian koordinasi apa saja yang dilakukan oleh Dewas KPK dengan Polda Metro Jaya pasca penetapan Firly sebagai tersangka? Ya, Ian, sebagaimana kita tahu memang Polda Metro Jaya ini memang melakukan koordinasi begitu ya dengan KPK sendiri terkait dengan kasus yang tengah dijalani oleh Firly Bahuri, di mana kemarin pada pekan lalu ini penyidik Polda Metro Jaya ini juga datang ke gedung KPK, namun memang tidak menemui Dewan Pengawas KPK, namun menemui deputi supervisi dan juga koordinasi. Nah, inilah kemudian koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan KPK terkait dengan kasus yang tengah dihadapi oleh Firly Bahuri, karena memang kasus ini tidak biasa, di mana seorang ketua ataupun pimpinan dari lembaga anti rasuah ini kemudian tersangkut kasus yang diduga terkait dengan pemerasan, penyelesaian kasus yang tengah dijalani oleh Syahrul Yassin Limpo pada saat itu. Karena memang untuk dari Polda sendiri ini juga bekerja sama, berkoordinasi dengan tidak hanya dengan penyidik KPK, namun juga dengan penyidik Bareskrim Polri, di mana kalau kita ketahui ini Firly Bahuri ini memang mendapatkan perlakuan khusus begitu ya, karena memang diperiksanya bukan di Polda Metro Jaya namun di Bareskrim Polri, karena memang kita ketahui Firly ini bukan orang biasa, ia merupakan pimpinan KPK yang juga memiliki latar belakang reserse. Jadi memang Polda ini selama melakukan proses penyelidikan terkait dengan dugaan pemerasan ini memang tampak berhati-hati, Yan, karena kalau misalkan kita ketahui juga bagaimana kemudian penyidik ini tampak maju mundur begitu untuk melakukan gelar perkara, namun akhirnya kemarin pada pukul 7 tadi malam ini kemudian penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan didapatkanlah nama Firly Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Rizka, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan Dewas beberapa waktu lalu, karena memang setelah melalui beberapa panggilan akhirnya Firly diperiksa oleh Dewas, bagaimana hasilnya dan seperti apa? Untuk sementara Dewas KPK ini masih berkoordinasi dengan internalnya begitu ya untuk menjadwalkan kapan kira-kira Syahrul Yassin Limpo ini akan kemudian dipanggil ataupun dimintai keterangan. Karena memang kemudian muncul opsi untuk memanggil Syahrul Yassin Limpo dimintai klarifikasi. Karena kemarin seperti saya katakan tadi bahwa Dewas KPK menemukan ketidaksesuaian dari keterangan Firly Bahuri dan juga dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo. Nah, kemudian inilah yang akan digali lebih dalam oleh
Dewan Pengawas KPK, di mana kemudian akan dikonfrontasi antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo. Karena seperti yang saya katakan tadi juga pada awal, bahwa Albertina Ho juga mengatakan, meskipun nanti katanya pada saat itu ya, meskipun Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, namun proses etik yang memang harus dijalani Firly ini tetap harus berjalan, tidak terkait dengan proses yang sedang dijalani Firly di Polda pada saat itu, Ian. Baik, Ferdriska Ananda dari Gedung KPK, kita bergeser ke Polda Metro Jaya, sudah ada Leo Taufik. Leo, apakah sudah terjadwal kapan pemanggilan Firly setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Ian dan saudara, memang rencananya setelah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka ini, Direktrimsus dari Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Syafrini mengatakan bahwa nantinya akan ada pemanggilan kepada Firly Bahuri dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap dugaan kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Untuk waktunya juga kami masih menunggu konfirmasi lebih lengkap dari penyidik Polda Metro Jaya sendiri. Memang pada Rabu malam ini penyidik dari Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pada Rabu sore ini penyidik dari Polda Metro Jaya ini melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini dilakukan setelah kurang lebih selama 1 bulan tim penyidik ini melakukan pemanggilan atau pemeriksaan saksi-saksi, yaitu sebanyak 91 saksi dan juga 4 ahli terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Penyidik juga telah melakukan penyidik juga sudah melakukan sejumlah penggeledahan di 2 tempat dan juga penyitaan barang-barang bukti ini. Penggeledahan ini dilakukan di rumah tinggal pribadi Firly Bahuri yang berada di Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat, dan juga rumah singgah Firly yang berada di Kertanegara 46 di Jakarta Selatan. Adapun sejumlah barang bukti yang disita oleh kepolisian diantaranya adalah 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 flash disk, 2 unit mobil, 3 kartu e-money, 1 kunci mobil Toyota Land Cruiser, dan beberapa bukti lainnya. Sementara untuk barang bukti berupa dokumen ini berupa penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Memang kasus yang menyeret Firly ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dalam periode 2020 hingga 2023. Lalu beredar foto pertemuan Syahrul Yassin Limpo dan Firly yang saat itu sedang berolahraga. Pertemuan itu diduga menjadi ajang negosiasi antara Firly dan juga Syahrul soal uang yang harus disetorkan. Firly lalu dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Namun beberapa kali Firly ini mangkir atau tidak hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Setelah sejumlah saksi diperiksa, Firly pun akhirnya tercatat sebanyak 2 kali memenuhi panggilan polisi. Terakhir yaitu pada 16 November lalu ini Firly diperiksa dalam kapasitasnya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan Firly ini dilakukan oleh penyidik gabungan dari Mabes Polri dan juga dari penyidik Polda Metro Jaya. Lalu pada 17 November ini KPK mengadakan rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri menyoal supervisi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo di Gedung Merah Putih KPK. Lalu pada 22 November atau Rabu kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian. Ya, Leo, pertimbangan apa lagi hingga akhirnya polisi menetapkan Firly sebagai tersangka seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa sekitar 90 saksi sudah diperiksa, bahkan Firly juga 2 kali diperiksa di Barreskrim Polri. Namun kita ketahui juga Firly sempat memberikan pernyataan mengelak telah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya, Ian dan saudara, memang
Memang Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini setelah polisi beberapa kali melakukan panggilan terhadap beberapa saksi, yaitu 91 saksi dan 4 ahli, termasuk Firly Bahuri ini yang dipanggil statusnya sebagai saksi dalam dugaan pemerasan ini. Polisi menegaskan bahwa setelah dikumpulkan cukup bukti, akhirnya dalam gelar perkara ini ditetapkan Firly Bahuri ini sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian. Baik, terima kasih Leo Taufik melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada Ferdiska Ananda yang melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara,